Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu Direksi dan jajaran manajemen. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pagi ini saya akan memaparkan strategi dan visi divisi digital banking dalam mengembangkan layanan non-kredit sebagai mesin pendorong pertumbuhan pendapatan dan loyalitas nasabah di era digital yang sangat kompetitif ini. Jadi fokus kita bukan lagi hanya pada produk kredit tradisional, melainkan pada penciptaan ekosistem digital yang melekat erat dengan aktivitas harian nasabah. Strategi kita bertumpu pada 4 pilar layanan non-kredit yang saling terintegrasi seperti mobile banking, QRIS, virtual account, dan API banking. Jadi, pilar pertama dan utama kita adalah mobile banking. Jadi ini tuh bukan lagi sekedar aplikasi, tetapi gerbang utama interaksi nasabah dengan bank kita. Strategi pengembangannya itu kita fokus pada super apps. Jadi kita tidak hanya menyediakan fitur transfer dan cek saldo saja, tapi strategi kita adalah mengembangkan mobile banking menjadi sebuah super apps. Ini berarti mengintegrasikan layanan pembayaran tagihan, pembelian pulsa dan data, top up, e-wallet, investasi reksadana, hingga pembelian tiket dalam satu platform. Jadi personalisasi berbasis AI, jadi kita memanfaatkan AI untuk menganalisis perilaku transaksi nasabah. Jadi itu hasilnya penawaran yang personal dan relevan. Misalnya, nasabah yang sering membeli tiket perjalanan akan mendapatkan notifikasi promo asuransi perjalanan atau penawaran kartu kredit travel. Terus manfaat untuk bank, peningkatan loyalitas, kemudahan dan kelengkapan fitur membuat nasabah tergantung pada aplikasi kita untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi ini tuh adalah kunci keterikatan atau stickiness. Semakin banyak fitur yang mereka gunakan, semakin enggan mereka beralih ke bank yang lain pastinya. Selanjutnya juga peningkatan pendapatan. Setiap transaksi seperti pembayaran tagihan, pembelian, top up menghasilkan fee-based income. Selain itu, mobile banking menjadi kanal cross-selling paling efektif untuk produk lain seperti reksadana dan bahkan juga pinjaman digital tanpa nasabah harus datang ke cabang. Lalu pilar kedua, QRIS untuk dominasi pembayaran retail, karena ini adalah ujung tombak kita untuk mendominasi segmen pembayaran retail dan UMKM. Strategi pengembangnya itu kita akuisisi merchant agresif dan digitalisasi. Tim kami itu fokus pada akuisisi merchant UMKM secara masif, mulai dari warung kopi hingga toko di pusat perbelanjaan. Proses pendaftaran kami juga buat sepenuhnya digital dan instan melalui aplikasi merchant. Jadi itu program loyalitas untuk merchant kami tidak hanya menyediakan QRIS, tapi juga memberikan nilai tambah. Contohnya, dashboard analisis transaksi sederhana bagi merchant, program cashback untuk transaksi QRIS, dan kemudahan pengajuan kredit usaha berbasis riwayat transaksi mereka. Jadi manfaat untuk bank apa aja? Ada peningkatan pendapatan, jadi kita mendapatkan merchant discount rate dari setiap transaksi, dan ini yang lebih penting, ini adalah cara murah untuk meningkatkan dana pihak ketiga, karena dana dari merchant akan mengendap di rekening bank kita. Lalu peningkatan loyalitas dan ekosistem. Dengan mengakuisisi merchant, kita membangun ekosistem antara penjual dan pembeli. Nasabah kita akan lebih sering menggunakan mobile banking kita karena dapat digunakan di mana saja. Ini juga pasti membuka pintu untuk penawaran produk lain kepada para pemilik UMKM. Selanjutnya ada pilar ketiga dan keempat, yaitu virtual account dan API banking untuk segmen korporasi. Dan pilar ketiga dan keempat ini kan tadi adalah senjata utama kita untuk memenangkan nasabah, korporasi, dan bisnis. Strategi pengembangannya itu adalah integrasi seamless via API. Jadi kita tuh tidak lagi menjual produk secara terpisah, kita menawarkan solusi melalui platform API kita. Perusahaan dapat mengintegrasikan layanan perbankan langsung ke sistem mereka. Contohnya, e-commerce dapat membuat virtual account untuk setiap pelanggan secara otomatis, atau perusahaan logistik dapat melakukan pembayaran ke ribuan mitra mereka secara real time. Terus menjadi banking as a service. Jadi visi kita adalah menjadi penyedia infrastruktur perbankan bagi bisnis lain. Perusahaan fintech atau startup dapat membangun produk mereka di atas layanan API kita, mulai dari pembayaran, verifikasi nasabah, hingga pembukaan rekening. Jadi manfaat untuk bank yang pastinya peningkatan pendapatan. Ini adalah sumber fee based income yang masif dan stabil. Setiap panggilan API dan setiap transaksi virtual account akan dikenakan biaya. Jadi ini mengikat nasabah, korporasi besar, dan seluruh ekosistem mereka ke bank kita. Terus juga peningkatan layanan korporasi. Ketika sistem sebuah perusahaan sudah terintegrasi mendalam dengan API kita, biaya untuk
perpindahan switching cost menjadi sangat tinggi. Mereka tidak hanya menjadi nasabah, tapi juga mitra strategis. Loyalitas mereka terjamin karena operasional bisnis mereka bergantung pada layanan kita. Baik, jadi kesimpulan Bapak dan Ibu yang terhormat, pengembangan layanan non-kredit ini bukan sekedar mengikuti tren, ini adalah pergeseran strategi fundamental dengan memperkuat mobile banking sebagai gerbang utama, mendominasi retail dengan QRIS, serta mengunci segmen korporasi melalui virtual account dan API banking. Kita sedang membangun benteng digital yang kokoh. Strategi ini secara langsung akan meningkatkan pendapatan fee-based income secara signifikan. Yang terpenting, menciptakan loyalitas nasabah yang mendalam dengan menjadikan bank kita sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan finansial mereka, baik personal maupun bisnis. Baik, itu saja. Terima kasih.